Oke guys, seorang siswa beberapa waktu yang lalu bertanya kepada saya tentang soal ini. Kali ini kita coba menjelaskan terkait dengan soal latihan asesmen daerah tentang topik cahaya dan alat optik. Nah, hal pertama untuk bisa mengerjakan suatu soal tentunya adalah dengan memahami apa maksud soal tersebut. Nah, setelah paham apa maksudnya, apa yang diminta, maka kita akan bisa mengerjakannya. Nah, di sini ada teks tentang kaca pembesar. Judulnya ingin besar pakai loop saja. Nah, kita baca aja ya. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang memanfaatkan lensa, tepatnya lensa cembung atau lensa positif. Fungsi alat optik ini adalah untuk mengamati benda-benda berukuran kecil agar terlihat lebih jelas. Sifat bayangan yang dibentuk loop selalu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Nah, kenapa seperti ini bayangannya? Karena benda yang diamati pada loop diletakkan di ruang satu ya, biasanya diletakkan di ruang satu sehingga bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, selanjutnya ada dua cara dalam menggunakan loop, yaitu dengan mata berakomodasi dan dengan mata tak berakomodasi. Nah, akomodasi itu apa toh? Akomodasi itu kondisi ketika lensa mata itu menebal atau mencembung. Nah, lensa mata itu kan bisa menebal dan menipis ditarik oleh otot-otot mata. Nah, menebal dan menipisnya lensa mata ini tergantung dari benda yang sedang dilihat. Nah, apakah benda itu letaknya dekat ataukah jauh? Nah, jika letaknya dekat, maka lensa mata akan menebal. Sebaliknya, jika jauh, maka akan menipis. Nah, di sini selanjutnya ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu mata belum menggunakan loop. Benda tampak jelas jika benda diletakkan pada titik dekat pengamat. Nah, ini SN itu adalah titik dekat pengamat. Titik dekat pengamat adalah titik terdekat yang mampu dilihat oleh mata tanpa berakomodasi. Nah, atau dalam keadaan rileks gitu ya. Nah, ini S sama dengan SN, jarak bendanya ini sama dengan titik dekat mata. Nah, lalu pada gambar 2 sudah menggunakan loop. Nah, benda diletakkan pada ruang satu. Ruang satu itu kita ingat lagi ya, yaitu area yang terletak antara titik fokus lensa dengan titik pusat lensa. Nah, di area ini ya. Nah, kemudian diletakkan dengan jarak sedemikian rupa sehingga bayangannya terletak jatuh pada titik dekat atau SN. Nah, S aksen ini sama dengan SN atau titik dekat mata. Nah, ini ketika benda ini diamati dengan loop kemudian terjadi bayangan maya tegak diperbesar ini. Nah, saat itulah mata kita melakukan akomodasi maksimum apabila bayangan ini terletak pada titik
dekat mata pengamat. Nah, kalau berakomodasi maksimum berarti menebal. Nah, ototnya bekerja, otot mata, sehingga tidak bisa tahan lama, akan cepat capek melihatnya. Nah, supaya tidak cepat capek bagaimana? Maka caranya adalah dengan meletakkan benda di titik fokus. Titik fokus ini. Sehingga nanti terletak bayangannya di titik tak terhingga, sehingga mata tidak perlu berakomodasi atau rileks, sehingga bisa mengamati benda dengan tahan lama gitu ya, tidak cepat capek matanya. Nah, kemudian setelah diberi pengertian itu ya, teorinya, di sini ada seorang anak namanya Riko. Riko punya jarak baca normal atau SN 30 cm. Ingin mengamati peta dengan lensa cembung yang dijadikan loupe. Nah, sebelumnya ia mencoba meletakkan benda di depan lensa dan memproyeksikan ke layar hingga diperoleh bayangan seperti gambar. Nah, di bagian kiri ini ada gambar Riko meletakkan lensa loupe-nya di depan sebuah lampu dengan jarak 4 cm, terproyeksikan bayangan sejarak 12 cm. Bayangannya terbalik dan diperbesar. Nah, dari sini apa yang bisa kita ketahui? Kita tahu jarak benda atau lampunya ini 4 cm, terbentuk bayangan sejarak 12 cm. Dari sini kita bisa menghitung jarak fokus lensa ya, dengan rumus 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Nah, itu nanti bisa dihitung fokusnya. Lanjut, setelah menemukan fokus lensa ya, jaraknya sudah diketahui dari percobaan ini, Riko mencoba mengamati peta pada jarak tertentu hingga diperoleh perbesaran atau M 11 kali. Namun matanya terlalu lelah karena berakomodasi maksimum. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa di mana letak bayangan yang terjadi ketika Riko mengamati peta ini, yaitu ketika berakomodasi maksimum, yaitu ketika apa? Bayangan jatuh pada titik dekat mata. Titik dekat mata Riko berapa? 30 cm. Nah, inilah jarak bayangan yang terjadi. Nah, kita udah tahu jarak fokusnya bisa dihitung. Kemudian sudah tahu jarak bayangannya. Maka kita nanti bisa mengetahui atau menghitung jarak bendanya atau jarak petanya yang ketika diamati dengan akomodasi maksimum ini berapa. Nah, gitu ya, jarak peta di kondisi awal. Habis itu ada pertanyaan, agar mata Riko rileks, ia harus menggeser loupe dari peta sejauh titik-titik. Nah, supaya rileks tadi gimana syaratnya? Syaratnya adalah benda diletakkan pada titik fokus. Nah, titik fokus tadi sudah dihitung berapa sentimeter, sudah tahu. Kemudian ketika kondisi awal dengan mata akomodasi maksimum itu tadi bisa kita cari tahu letak benda aslinya di mana, sehingga selisihnya atau pergeserannya nanti bisa kita hitung, yaitu selisih antara jarak titik fokus dengan jarak benda asli pada kondisi awal. Nah, kira-kira begitu
nanti bisa kita hitung dan nanti akan memperoleh jawabannya. Ya, sekian tentang pembahasan dari maksud dan langkah-langkah pengerjaan soal ini. Nanti untuk perhitungannya bisa kita lanjutkan di bagian kedua. Sampai jumpa.